Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan Indonesia.com. Saat ini Chandra bersama teman-teman PGRI Kecamatan Kelapa Gading sedang atau baru saja memberikan donasi untuk para warga di Cianjur sini yang terdampak gempa Cianjur beberapa hari lalu atau mungkin sekitar sebulan lalu. Dan kemudian Chandra mau bertanya-tanya terkait hal ini kepada salah satu guru atau mungkin tim dari PGRI Kelapa Gading. Di depan saya sudah ada Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri KGT 03 ya Pak ya? Ya. Bapak Narwita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berarti rombongan dari PGRI Kelapa Gading ya Pak ya? Kelapa Gading. Jakarta Utara Pak ya? Oke. Nah ini tadi untuk pemberian donasi di berapa titik Pak? Dua titik. Yang pertama di kampung Kidul ya. Kemudian sekarang ini di Jauh apa tadi? Banyak salah satu kampung di sini, Cipaku Cau ya Pak, kalau salah ya. Cipaku Cau. Oke. Dan dari keseluruhan donasi 40% di daerah Kidul, kemudian di Cipaku Cau 60%. Oke. Nah kalau boleh tahu tadi untuk jumlah donasi yang hari ini disampaikan oleh para warga dari Kelapa Gading atau dari PGRI Kelapa Gading, totalnya kurang lebih berapa nih Pak? Kurang lebih 34 juta ya Pak Dadang? 34. Oh gitu. Ya, nah kemudian 37 Pak, 37 sorry Pak. sekitar 37 jutaan ya. Nah kemudian itu dikumpulkan dari mana saja nih Pak? Iya, dari komunitas pendidikan Kecamatan Kelapa Gading, swasta dan negeri. Saat ini Chandra berada di depan Pak Nanang ya, yaitu seorang RT yang ada di kampung sini. Ini namanya kampung apa Pak? Cisalak Kidul. Cisalak Kidul ya. Oke. Pak RT mau tanya dong, untuk warga Bapak jumlahnya berapa ya Pak? Jumlahnya hampir 200. Sekitar 200-an ya. Oh gitu. Nah kemudian ketika terjadi gempa pada waktu itu sempat ada yang meninggal atau mungkin apa gitu? Tidak ada yang meninggal, itu ada luka-luka. Oh gitu, luka-luka ada. Seperti apa tuh lukanya Pak? Maksudnya apa ya? Seperti boleh ceritakan dikit ya? Lukanya ini ringan. Oh gitu, luka ringan aja ya. Oh gitu. Nah itu pada waktu gempa pada waktu itu terjadinya jam berapa Pak? Tepatnya Pak? Jam 2. Jam 2 siang ya. Oh gitu. Nah berarti pada waktu itu suasana panik itu Pak ya? Iya. Untuk para warga segala macamnya ya, pada keluar semua ya? Ya, keluar. Tawa. Oh gitu. Iya. Nah kemudian kalau untuk rumah yang terdampak gempa di Cisalak Kidul ini ada berapa rumah Pak yang parah Pak? Yang parah ada 7. 7 rumah. Itu roboh bener apa gimana Pak? Oh gitu. Roboh itu. Kalau untuk yang ringan, rusak ringan gitu? Yang ringan banyak itu yang ringannya itu ya. Enggak yang di daerah sini? Iya. Hampir 30-an ya. 30 rumah rusak ringan ya. Oh gitu. Kemudian kalau untuk anak-anak sendiri bagaimana Pak? Trauma mereka Pak? Traumanya sekarang juga masuk rumah, takut katanya. Agak takut masuk rumah. Katanya di tenda. Gitu. Iya. Oh gitu. Tapi sudah ada trauma healing dari Jakarta atau mungkin dari teman-teman yang lain atau mungkin dari pihak-pihak sosial yang lain hadir ke sini untuk menghibur anak-anak ada Pak? Udah katanya ya. Satu kali ya. Oh gitu, satu kali ya. Nah kemudian yang mau saya tanyakan lagi, katanya di sini masih ada gempa sampai saat ini Pak ya? Gempa. Masih ada gempa, suka ada gempa tiap hari ya? Masih ada, iya masih ada kecil gitu. Itu getarannya kenceng nggak waktu sekarang ini? 2,5 kemarin ya. 2,5 kurang lebih ya? Oh gitu. 3,5. Iya. Oke. Kemudian yang mau Chandra tanyakan lagi nih, harapan Bapak apa nih? Atau mungkin apa sih yang dibutuhkan oleh warga sini saat ini? Kalau warga di sini kan nggak kerja, semuanya nggak kerja lah. Sembako. Oh gitu, sembako ya? Atau mungkin dalam bentuk uang Pak ya? Biar nanti lebih mudah warga untuk membelikan sesuatu yang dibutuhkan tepat ya. Karena memang di sini juga ada anak-anak bayi Pak ya, membutuhkan susu atau mungkin popok dan sebagainya ya Pak. Begitu. Kalau obat-obatan yang dibutuhkan apa nih Pak? Jalan ya. Oh buat anak-anak ya. Oh gitu. Nah ini kan kalau misalkan ini banyak sekali atau mungkin ada beberapa yang masih berada di tenda ya. Nah itu kalau malam kan cuaca kan dingin Pak ya. Itu gimana tuh Pak? Kalau katanya
di tenda, katanya sudah hangat kalau di rumah. Oh gitu. Iya iya. Hanya saja memang mungkin rumahnya ada yang udah beres ya, tapi masih trauma, tetap berada di luar agar nanti ketika terjadi gempa susulan aman Mbak ya. Begitu ya. Oh gitu. Habis enggak? Iya oke. Baik Bapak, terima kasih ya atas wawancaranya ya. Ya, makasih. Assalamualaikum Bapak. Ini dari Kelapa Gading ada berapa rombongan nih Pak? Atau mungkin ada berapa orang di rombongan ini Pak? Iya, ada kami berangkat dua kendaraan dengan apa namanya personal 9 ya, dengan satu teman kita yang kebetulan sebagai pemandu. Dan beliau kebetulan memang ke desanya lah, ibaratnya. Iya. Dan terima kasih karena ada pemandu, kita jadi tidak kehilangan arah untuk menuju tujuan lokasi penyerahan donasi. Baik, tadi kan kalau kita lihat ya Mbak ya, ada beberapa titik yang memang parah banget Mbak ya. Banyak rumah-rumah roboh dan juga tempat ibadah juga sempat ada kerusakan Mbak ya. Nah kemudian tadi kan ada informasi juga bahwa sampai saat ini masih terjadi gempa ya Pak. Dalam sehari bisa 2-3 kali Pak. Boleh lebih kejelasannya Pak? Ya, menurut informasi dari lokasi yang dikunjungi, warga menyampaikan masih ada getaran-getaran gempa yang dirasakan, dan dari masing-masing daerah intensitasnya berbeda. Kalau yang di hampir katakanlah pusat gempa dia lebih keras guncangannya, tapi di desa-desa yang tidak terlalu terdampak terasa tidak terlalu, tapi itu masih mengkhawatirkan warga. Iya. Sehingga ketika mereka siang bisa memanfaatkan rumah yang masih tersisa, tapi kalau malam mereka ke tenda. Ke tenda ya, karena memang mungkin masih trauma Pak ya. Trauma dan khawatir. Takutnya ada gempa susulan yang besar Pak ya. Itu yang dikhawatirkan. Oke, Pak, terkait anak kecil Pak ya. Di sana banyak anak kecil Pak. Banyak anak kecil ya. Kemudian tadi sih untuk sementara informasi bahwa khususnya di daerah yang baru saja kita kunjungi, daerah apa tadi? Itu ada beberapa orang yang jadi ada meninggal karena gempa, ada 3 orang kalau nggak salah. Oh berarti yang di ini ya Cipaku Cahu barusan ya. Satu lagi mungkin Pak, untuk kira-kira apa saja sih yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat sini yang mungkin barangkali ada yang mendengarkan dan ingin menyumbangkan Pak? Iya, utamanya adalah pangan ya, kemudian sandang. Nah terus yang ketiga tentunya papannya mereka, artinya tempat tinggal yang perlu diperbaiki. Itu yang cukup besar biayanya khususnya untuk tempat tinggal. Dan harapannya nanti setiap pemberian bantuan semoga merata Pak ya. Karena memang tadi ada juga sosok seorang ibu namanya Ibu Iyah Pak. Itu kita sempat berkunjung ke sana, ke tendanya gitu. Dan itu beliau makan nasi gitu tanpa lauk gitu Pak. Jadi hanya nasi saja gitu. Jadi semoga pihak-pihak terkait atau mungkin masyarakat yang saat ini ingin mendonasikan ya, silakan langsung saja hadir di Cianjur sini. Oke teman-teman, saya Chandra melaporkan dari Cianjur. Satukan Indonesia.com dan tetap jaga persatuan dan kesatuan, juga terus berada di rel, diantaranya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.